Tapi kenapa dia kok berubahnya kok jelek-jelek gitu loh? Seandainya berubahnya casual, baju masuk, ya itu nongkrong bareng, ngobrol sama manusia, ya kan temennya yuk banyak tuh. Oh, sebetulnya mereka itu kan memang suara apa udah biasa lah. Naik lagi ke atas, memasuki lokasi pemakaman. Tiba-tiba angin itu datang. Anginnya bukan angin semua, jadi angin lokal. Di situ ada pohon bambu, hanya angin tersebut itu di pohon bambu aja, muter gitu kan. Jalan, saya melihat di atas pohon aren itu ada sosok berdiri putih. Entah saya halusinasi, entah saya apa, tapi itu memang terekam di kamera, gitu kan. Memang itu terekam di kamera. Terus, wah udah biasa ini maju lagi tuh, naik lagi ke pohon bambu, ke area pemakaman. Ada sosok putih itu malah di pohon bambu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Maido Channel, ketemu lagi dengan saya Angga. Nah, ini kita kedatangan tamu, kita langsung aja tamu yang sangat-sangat spesial. Wow, pakai telur ya. Kita ngobrol bareng santai dengan tamunya kita, ini ada 2 orang nih. Pasti penasaran. Nah, cuman nanti biar kenalan sendiri aja. Kalau tak kenalin wagu. Ini kita nanti ngobrol-ngobrol tentang misteri. Ngeri tok. Ayo nih. Tuwak teri botok ngeri tok. Ngeri, gengs. Nah, jadi beliau-beliau itu punya pengalaman berbagai macam misteri di dunia nyata dan di dunia maya, Dunia perdemitan. nah perdemitan ngeri. Nah oke, lanjut, kita akan kenalan satu persatu ya guys. Silahkan dimulai dari kelompok A. Ojo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cak Klepon. Teman-teman semua memanggil saya Cak Klepon. Tapi nama asli saya Bagus, Bos. Apa itu? Ya Cak Klepon. Enggak, teman. Nama saya tuh Agus Triyono aslinya. Pakai alamat nomor WA ada, Bos? Oh, terserah. Oh, jangan. Kalau mau dicari para cewek-cewek yang anu ya monggo kerso. Wah, ini berat, Bos, berat. Jangan. Pokoknya dari teman-teman mengenal saya itu sebagai nama Cak Klepon, dan itu aja. Kirain Ya? Agus. Enggak lah, Agus itu siapa, saya nggak kenal namanya Agus. Rumahnya mana, Cak? Rumahnya Kaliputu. Kaliputu itu kota mana? Kota Kudus. Kota Kudus. Ya. Dari Kudus ya? Ya. Aslinya? Aslinya Kudus. Kudus juga? Berarti ada keterkaitan gitu. Terus Dari sama? kotanya Putu kan, kali. Berarti kali Putu, berarti kali yang banyak kue putu gitu kan. Namanya Cak Klepon. Cak itu kan mas, kalau bahasa kita kan mas itu kan. Klepon itu semacam kue, bukan? Kue toh? Iya, betul. Ketika digigit rasanya tuh nampol di dalam. Bukan curhat gitu. Yang penting halal, Bos. Lah ini misteri apa kuliner ya? Kita ngobrol kemana ini? Ini kita kemana kita nggak tahu. Kue putu barang. Biar teman-teman gak terlalu tegang ya. Oke. Ya. Cak Klepon udah punya istri, Cak Klepon? Nah ini mau tanyakan, menjebak ini. Kalau dibilang sudah, ya sudah pernah. Sudah pernah. Sudah pernah. Sudah pernah. Dan selanjutnya to be continue. Tapi udah berkeluarga ya? Ya udah berkeluarga. Intinya udah punya keluarga dan udah punya anak. Oh. Udah punya anak. Ada umur berapa? Masih muda loh kelihatannya kok. Saya itu 17 tahun, tapi di KTP saya 36. Oh, alah. Berarti salah cetak. Salah. Iya. Salah cetak. Mungkin print-printnya print jadul mungkin. Enggak tahu. Anak berapa, Cak? Anak 2. Dua. Laki cowok? Cewek-cewek semua. Udah besar, umur berapa? Yang pertama
umur 5 tahun, yang kedua umur 3 tahun, menginjak 3 tahun. Oke, kita lanjut ya guys, teman-teman. Ini kelompok B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya ya. Biasa orang memanggil saya itu dengan sebutan Bang Jel. Kalau mau tanya nama panjang saya, kalau di KTP itu namanya ABD Qodir Jailani. ABD. Ya, ABD. Abdul. Abdul. Ya. Abdul. Dapat apa saya? Ya, Nama Abdul. aslinya? Iya, nama aslinya. Makanya sering orang memanggil saya itu ada banyak sebutan. Makanya di daerah Cirebon itu Jel, Mang Jel itu kan, daerah pernah ke Sarawak, Qodir. Sarawak Malaysia. Ya, Bang Qodir katanya. Terus di Jawa Barat J, gitu kan, banyak sebutan. Jadi ketika ada orang menyebut saya panggilan salah satunya, berarti saya tahu itu orang mana, gitu kan, yang pernah saya kenal di mana itu kan. Bang Jel berarti Kudus sendiri gitu kan. Loh enggak, itu jenengan itu sampai Sarawak. Aslinya mana jenengan? Aslinya Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, saya lahir Pastinya. aslinya di Jawa Barat, lahir Jawa Barat, Subang. Nah, Subang. Lahirnya di Subang. Kebetulan ke Sarawak itu ada misi tertentu. Misi tertentu mau mengenalkan apa ya? Kebetulan. Flashback dulu ya ke zaman Iya. Kebetulan saya sebelum masuk ke dunia perdemitan atau biasa orang misteri horor. Ya. Dulu itu saya sebagai pedagang, batagor, somai, karena saya kan memang dari Jawa Barat, jadi ya lebih mengenal masakan-masakan dari Jawa Barat. Ya alhamdulillah gitu kan, berjalan beberapa tahun lancar. Ada beberapa cabang Di Sarawaknya? enggak, di Kudus. Di Kudus. Nah, sebelum ke Sarawak gitu kan. Di Kudus cabang, salah satunya itu di Prapatan Sujen. Yang ada polisinya? Nah, iya. Katanya ini temennya. Ya. Enggak. Enggak. Nah, itu di situ selang beberapa tahun ya entah gimana tertarik ke Sarawak gitu kan. Karena misi mengembangkan. Yang pertama itu memang ada panggilan menjadi juru masak di sebuah restoran, bukan restoran itu kan. Restoran di Sarawak itu bukan, sebetulnya enggak restoran juga sih. Saya itu memasak untuk target itu 4.000 orang dari Indonesia Tiap hari. setiap hari. Dan TKW, TKI itu ya? ya TKI sebenarnya, pekerja pembangunan gitu kan. Jadi di sebuah camp. Nah, di situ ada kantin pula kan, ada kantin, ada apa. Nah, saya di situ kebetulan juru masak, salah satu juru masak bagi mereka. Ya alhamdulillah itu kan. Ya kembali lagi ke ini ya. Itu flashback masa lalu ya. Itu sebelum terjun ke dunia misteri gitu kan. Nah, setelah terjun ke dunia misteri ya alhamdulillah orang-orang biasa menyebut saya dengan sebutan Bang Jel. Dulu pas jual batagor sebutnya Bang Tagor. Sekarang Bang Jel. Bang Tagor. Bang Tagor kan. Bang Tagor kan yang badannya besar itu loh. Itu Bang Tigo. Bang Tigo. Sambil ngopi, Mas ya. Itu ya sekedar sedikit perkenalan dari saya. Kalau Cak Klepon itu kan banyak, kalau saya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, udah keluarga Mas Jel? Alhamdulillah sudah, istri baru satu. Anak pun baru satu. Rencana mau nambah? Kata-katanya baru soalnya. Iya kan baru kan? Iya. Rencana mau nambah? Kita kan nggak tahu. Ini nih. Ya, nggak tahu kan? Ini tayang loh ini. Ayo. Jebakan maut loh. Rahasia Allah itu kan nggak tahu, kita kan rahasia Tuhan kan nggak tahu. Rencana Allah kan kita nggak tahu, rencana Tuhan kan. Kita kan hanya baru gitu kan. Betul. Tapi ya alhamdulillah lah, satu pun cukup, satu nggak habis. Udah berapa lama Mas di Kudus berarti? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Ya, kurang lebih 15 tahun. Lumayan. Saat ini umurnya berapa Mas Jel? Saat ini umurnya kalau tahun
2007 itu umur saya 25 tahun. Kalau sekarang 2007. ya. Ya. tambah Ya. 56 tahun nggak ya? Kebetulan matematika saya kurang. C 27 14 tambah 14 berapa, Cak? 39. Oh, Wah. lumayan ya. Tuane pol Lah jebule. ya makanya tuh. Lumayan tua. Lumayan tuh. Oke, oke Mas, terima kasih perkenalannya ya Mas Jel sama Mas Cak Klepon. Cak Klepon, udah Mas kakean Mas Cak Klepon. Terima kasih punya waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng di Madio Channel. Nah, sekarang aku mau tanya nih, mulai bergelut di bidang misteri, gitu, mencari, explore, terus ke barang-barang dunia lain itu mulai kapan, Mas Jel dan Cak Klepon? Monggo, Mbak. Saya Siapa dulu? Yang tua dulu ya? Tua sampai. Oh, yang tua dulu. Oke. Kalau saya mulai terjun di dunia misteri itu 2018. 2018. 3 tahun. Ya. Asal mulanya sih iseng memang. Kalau kebanyakan orang ketika punya masalah ngepreskan pikiran, biasanya kan nongkrong di kafe, nongkrong di manalah semacam kayak tempat-tempat nongkrongan. Tapi kalau saya nongkrongnya di kuburan. Nah, ketika itu ada salah satu teman ngirim WhatsApp, saya Sherlock kan, teman itu mengira itu kita bercanda, saya bercanda loh. Saya apa bos, mosok kowe Sherlock tengah kuburan? Iya, aku memang tengah kuburan. Nah, ketika teman datang, dia mengasih ide, kenapa kok enggak direkam? Buat apa ya? Buat ya band keren lah, band keren kayak gitu. Oke, pertama sih hanya iseng, semuanya kayak gitu sih. Habis itu kok setelah kita live di beberapa sosial media, awal pertama sih Facebook ya. Facebook di beberapa grup, salah satu grup di Kudus, kok yang nonton rame, responnya bagus, jadi keasikan gitu. Tapi sebenarnya takut gak tuh? Ya takut bos, namanya juga orang. Makanya ini bos, kalau saya sih sok kedel lah, ibaratnya di mata kamera sih memang saya penakut aslinya ya kan benar. Ya. Karena saya punya prinsip, kita dikasih 2 kaki, salah satu fungsinya untuk lari. Nah ketika kalau kita takut, kita lari aja, gitu. Kita sih sok aja ya, kita memanggil penampakan katakanlah ya khodamul jin kan gitu ya. Ibaratnya ritualnya ya bang ya. Oh gayane ya. Ketika kita sudah mendengar suara, nah itu mental kita udah sebenarnya sih gini, tapi di mata kamera gini ya, kita mah pede aja kan, interaksi sama viewer buahnya kayak gitu. Nah ketika apa yang kita lihat sesuai sama kamera, kita lari sok-sokan. Nah kalau Mas Jel mulai kapan Mas? Mulai aktif di dunia misteri itu terutama di konten YT ya. YT itu yang keluaran lahir dari Google itu. YT itu apa? YT itu Yatimah. Betul. Aktif di YT itu kurang lebih ya 2 tahun yang lalu. 2019-an ya. 2019-an betul lah. 2019-an ketika itu yang menjadi motivasi saya memang suka di dunia-dunia seperti itu kan, nggak tahu ya daya tarik mereka itu seperti apa ya, sehingga membuat saya itu tertarik dengan seperti itu. Motivasi saya itu dari salah satu konten kreator dari Jawa Barat, Banjar, terutama Banjar bukan Banjar Jawa Tengah ya. Banjar Jawa Barat. Itu saya nonton terus kok asik ya gitu kan, ketika ada penampakan ya seperti itu gitu kan, seperti itu, apa betul aslinya penampakan itu seperti itu. Nah itu yang membuat motivasi bagi saya itu. Jadi bisa dikatakan ingin pengen membuktikan, penasaran ya, pengen membuktikan juga, istilahnya meluruskan bagi orang-orang
memang penampakan itu tidak seperti itu adanya. Dulu itu viral-viralnya ada yang kuntilanak copot bajunya, pocong copot talinya, dipakai apa namanya, pukul pakai ompreng kalau bahasa Jawanya ompreng ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ompreng, kalau bahasa gaulnya itu, kalau bahasa itunya apa entah. Itu saya ingin membuktikan bahwa mereka itu nggak seperti itu adanya gitu kan. Ya sama sebetulnya sama dengan kita kan yang manusia, ada etikanya juga. Manusia ada etikanya, mereka pun ada etikanya itu juga. Mereka sebetulnya ya sering saya bilang itu antara ada dan tiada. Mereka itu antara adanya, memang kita yang terutama keyakinan Islam gitu kan, umat Islam memang dipaksa untuk meyakini adanya mereka, walaupun mereka nggak terlihat kasat mata. Itu kan. Betul. Antara tiadanya, ya memang mereka nggak terlihat oleh kita gitu kan. Jadi nah itu dari situ saya mempunyai keinginan untuk meluruskan bagi orang-orang itu seperti itu ada. Nah pertama kali orang takut Mas? Aslinya loh. Aslinya ya takut. Tapi ketika nih yang menjadi kunci saya untuk tidak takut itu rasa penasaran. Rasa penasaran. Memang saya itu lebih tertarik dengan mitos-mitos atau apa namanya, yang dari warga katanya melihat itu kan di lokasi ini ada penampakan ini. Nah itu yang membuat saya tertarik itu untuk membuktikan bahwa benar apa enggak, benar atau tidak. Ya sekaligus istilahnya diniatin untuk membuktikan aja lah. Itu jangan sampai menjadi teror bagi warga yang lain, sehingga warga yang lain kan takut gitu kan. Makanya saya buktikan ya. Makanya di setiap explore saya itu terkadang ya nggak ada sama sekali gitu kan yang namanya explore kan, nggak nyari demit, memang explore kita. Memang niat saya itu dulu itu explore, nggak ada istilahnya pemburu hantu, apalah pemburu misteri, apalah, nggak. Memang saya diniati explore aja lah. Itu kan ke lokasi yang katanya lokasi angker, betul nggak? Itu ada nggak? Itu saya buktikan itu kan. Kalau sempat ngundang-ngundang juga gitu, kalau explore itu, sini, demit. Oh iya, kalau itu kan bahasa kerennya aja gitu kan, biar terlihat keren gitu kan. Katanya, atau tenan, gitu kan. Biasanya saya itu kayak gitu, hadir, wujud godir, monggo hadir. Ya khotam genderuwo hadir, monggo. Ya itu bahasa gaul, sebetulnya nggak ada lah. Memang semudah itu dipanggil itu, enggak lah itu kan. Tetap ya ritual. Yang namanya konten kayak gitu kan ada imbu-imbunya kayak gitu supaya terlihat lebih menarik gitu kan. Sebetulnya itu kan menghibur. Itu enggak ada. Jadi teman-teman nanti bisa cek channelnya Bang Jel, monggo, sama channelnya Mas Cak Lontong, Cak Lepon. Jadi nanti ada di bawah ini di video ya, channelnya Mas Jel sama Cak Lepon. Nanti bisa dicek untuk hiburan ya, sedikit merefresh pikiran gitu. Tegang terus sih ya sebenarnya hiburannya ya rada tegang juga sih. Ya sebetulnya pengetahuan juga ya, membuat orang itu nggak terlalu takut gitu. Nah aku tanya nih sekarang berdua ya. Pernah collab nggak? Di beberapa acara explore sama Cak Lontong kan sama-sama Kudus ini. Sering. Sering. Dulu itu saya memang membangun channel itu sendirian. Saya nggak mengenal siapa Cak Lepon, siapa yang dari pihak apalah pemburu misteri yang di Kudus itu kan nggak. Saya hanya mengenal itu memang konten kreator itu pertama itu memang dari luar gitu kan, dari ya itu Jawa Barat itu. Karena mungkin nggak viral lah di Kudus mah ya. Viralnya hanya di Kudus aja gitu kan. Nah saat itu pertama kenal dengan ini Cak Lepon ini itu ketika beliau ini sedang eksplor di mana? Makam kalau nggak salah. Makam ya kalau nggak salah itu. Explore apa pas jadi Manusia Silver? Enggak. Dia lagi eksplor. Ya itu. Etok-etok jadi mbah-mbah gitu kan. Etok-etok keren gitu kan. Ada kendi makam dipecahin doang. Keren kan. Enggak, dia memang barbar, terkenal barbar gitu kan. Terkenal barbar, bahkan ceritanya beliau juga pernah apa namanya? Apa Mbak? Itu yang bantalan
Oh, Cocok. gelu orang meninggal. Itu dibawa pulang. Oh, Bawa pulang. serius itu? Iya, serius. Kendinya itu katanya dipecahin, Pecahin. patoknya itu katanya dipisah-pisahin. Iya. Serius. Ini yang sampai korban. ada salah satu foto profil saya ya Mas Redi ya. Pegang salah satu pusara makam itu, maksudnya batu nisan. Tapi enggak sengaja yang temancep ya, nancep saya jabut enggak, saya bedol enggak. Itu nanti ada pihak-pihak tertentu nanti yang tidak berkenan kan bisa salah persepsi. Entuk gelune iku saka ndi? Asal mulanya gini, ketika Duduk, enggak gini, di salah satu makam korban kecelakaan itu kan langsung digali bos, ketika digali itu masih ada beberapa bantalan yang buat orang meninggal lah, katakanlah itu gelu itu masih utuh. Nah saya bilang, Pak itu baru atau udah lama? Anu Mas, ini udah lama. Ini kalau yang baru ini mau buat dulu kok kenapa nggak dipakai lagi? Enggak Mas, kesana kok koyo piye, padahal ngerti mau bantalan buat sendiri kan bisa gitu. Pak minta satu tak bawa pulang yo, jangankan satu, 3 Bu ambil bawa semua enggak apa-apa. Nah ketika Udah itu, izin berarti ya? udah izin sama yang gali makam, tapi kan kita nggak tahu tuh bekas makamnya apa, Siapa? korban apa atau matinya meninggalnya kenapa kan kita nggak tahu. Nah ketika saya bawa pulang, enggak satu malam semalam itu enggak seketika. 2 hari lah setelah itu waktu saya tuh masih ngontrak rumah kalau nggak salah, itu ada suara kayak tangisan terus setiap malam. Nah yang bikin penasaran sampai itu rumah ya, mohon maaf ya, itu kayak ada yang ngetuk, kayak ngetuk sampai saya iseng, saya pinjam salah satu CCTV dari rekan saya buat buat dokumentasi lah. Ketika itu yang ada itu cuma istri saya nongol dan saya telepon saya, ya tadi ada yang ngetuk rumahan kayak gitu, terus ada suara tangisan juga. Nah ketika itu dari video itu saya lihat kok cuma nggak ada suara yang ngetuk, tapi istri saya bilangnya dia ngetuk, terus istri saya juga bukain pintu, ada videonya juga bukain pintu. Nah itu setelah beberapa saat malamnya lagi ada kayak gitu, akan penasaran bos. Terus dari salah lubang kunci itu saya intip, itu ya jujur ya, ini ada sosok putih lah, nggak tahu itu sosok seperti apa, nggak tahu. Nah setelah itu anak saya itu kayak nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman di rumah. Nah saya konsultasi sama bapak saya, kok ojo neko-neko, ibaratnya orang Jawa nek bilang iki ojo neko-neko, ngonoanku ora ilo, wis balikke wae. Nah memang saya konten kreator, tapi saya juga punya rasa takut, apalagi setelah melihat itu tadi kan. Terus saya minta antar ayah saya buat nganterin langsung ke tempatnya itu tadi. Alhamdulillah setelah saya balik ke, ibaratnya yang Jawa ngomong diwangsoke lah, saya kembalikan. Dibaliknya dipendem? Iya, dipendem di sekitar makam tadi yang baru tadi kan. Itu alhamdulillah tidak ada apa-apa. Terus setelah kejadian itu nggak ada lagi teror atau Nggak ada lagi. Sebutnya kan itu teror gitu. Iya, kan? teror. Tapi ya memang ya itu tadi seperti yang disebutkan sama Bang Jel ya, kalau saya menyebutnya Bang Jel, antara ada dan tiada. Bener ya? Iya bener itu sampai anak saya itu sakit, terlalu barbar. Iya, terlalu edan ya. Mungkin ya kalau explore Bawah Pacul, makam mungkin duduk dipisah dipindah-pindah gitu. Kriminal Iya makanya kan kalau masalah batu nisan juga ada beberapa batu nisan yang memang sudah tergeletak ya kan, itu kita memang waktu itu kita pegang tapi di depan kamera. Aslinya sih saya enggak terus ibaratnya jabut batu nisan itu enggak, itu memang batu nisan sudah tergeletak di situ. Dibenake jane ya. Ya habis itu memang saya tancap ke. Setelah itu kita tancap ke. Itu salah satu pengalamanmu loh. Iya. Dan Mas Jel, yang paling ngeri pengalaman yang paling ngeri sudah terjadi dulu. Nah kalau pengalaman saya dulu itu yang paling ngeri itu paling membekas sampai saat ini itu ketika eksplor di salah satu desa di kecamatan GB gitu kan. Sebutkan nggak? Iya, nggak apa-apa. Kecamatan Gebok, desa yang ada pundennya ke atas gitu kan. Desa Sebenarnya situlah. Situlah. Nah saat itu kebetulan di situ beliau itu kepala desanya itu baru dilantik mungkin beberapa minggu itu kan.
Nah beberapa minggu. Nah sebelumnya ini sebelum Nah, saya ekspor, sama. nih ini yang Iya, saya tahu maksudnya. Nah, Terus nah, di lokasi yang pertama itu yang ada pundennya, yang ada beliknya. Ketika hari yang kedua, terus di lokasi di mana lokasi tersebut dulu itu ketika kalau nggak salah tahun 2009, 2010 itu ada orang yang bunuh diri. bunuh diri Nah, di sumur itu, Oh, di sumur dulu itu ada kan. ada sumurnya. Nah, di situ ekspor sebutnya itu warga menyebut lokasi tersebut itu Watu Lengkik. Angker tadi. Nah, Terus Watu Lengkik itu batunya itu ada batunya, wujudnya itu batu tapi menyerupai orang sujud. Madepnya pun madep ke kiblat, barat. madep ke barat. Tapi yang anehnya di situ itu disalahgunakan oleh warga-warga yang mungkin kalau sekarang terkenalnya kan buat HK gitu kan, minta nomor. Memang di situ banyak sesajen. Sesajen, ada pulpen, ada kertasnya, selembar kertas di situ. Paling rusuk-rusuk itu. Terus Nah di situ terkenal angker itu karena apa? Di situ kan ada kandang ayamnya juga, kandang ayam lama terbengkalai. Karena apa? Karena ceritanya itu dulu sebab terbengkalainya itu ketika ditaruh ayam di situ baru berapa hari meninggal semua ayamnya, mati semua. Dan yang nunggunya itu maksudnya yang apa namanya? Yang nunggu ayamnya, yang jaga ayamnya itu kan. Itu setiap malam itu sering diganggu sosok, katanya sosok hitam besar, mungkin kalau kita biasa menyebut itu genderuwo lah gitu kan. Genderuwo katanya, terus ada Banaspati juga itu kan. Nah, situ makanya terkenal angker dan terbengkalai berapa tahun itu kan kandang ayamnya itu. Nah, saya eksplor di situ malam, kebetulan malam Jumat, habis hujan juga, gerimis juga gitu kan. Dan alhamdulillah viewer banyak sekali di situ. Banyak sekali viewer itu karena di Penspek itu kan lumayan banyak viewer. Selang beberapa menit setelah saya mulai explore gitu kan, di situ ada jurang. Mungkin tingginya 3 sampai 4 meter lah. Nah, saya explore terus ke bawah itu kan. Apa namanya, ngesut ke bawah gitu kan, bawah jurang ada apa. Karena memang interaksi sudah banyak. Dari mulai lemparan-lemparan kerikil itu mungkin kalau kena kepala itu mungkin bocor. Itu baru beberapa menit ya. Itu baru beberapa menit. Dan saya itu diantar sama yang tadi itu, dia kabur. Saya kira dia itu kabur keluar dari lokasi itu, mungkin mau beli kopi mungkin kan gitu. Karena di situ ada bubuknya, kan enak kalau buat ambil ngopi, ambil mantau gitu. Dan ternyata keluar dia itu, loh kok nggak balik-balik lagi gitu kan. Ya udah saya tetap explore, ngesot ke bawah, dari belakang ini kayak ada yang dorong. Jatuh ke bawah saya itu. Masih ada videonya, masih ada. Serius? Serius masih ada, jatuh ke bawah. Jurang? Ke jurang itu. Jatuh ke bawah. Saya kan bingung ini siapa yang dorong dari belakang gitu kan. Saya ngesuk ke atas, nggak ada orang, siapa gitu kan. Saya tunggu, sopo gitu kan. Nah saya naik lagi, naik pertama tarik, terus jatuh lagi. Naik kedua tarik. Wah ini udah agak beres, ini mungkin bukan manusia perbuatannya gitu kan. Naik lagi, jatuh lagi gitu kan, keempat kalinya baru saya sadar nyebut itu. Alhamdulillah selamat naik ke atas. Saya ngesut ke bawah nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ya tetap melanjutkan explore karena baru berapa menit gitu kan, belum, biasanya saya itu paling banyak kan 1 jam gitu kan, baru berapa menitnya tetap saya lanjutkan explore. Nah selang beberapa menit kemudian itu interaksi banyak sekali di situ. Dari yang namanya bola api lah, apalah, itu yang makanya saya sebut itu mungkin antara ada dan tiada ya kan, antara itu mereka. real, memang real sekali. Ya alhamdulillah pengalaman yang sangat membekas ya itu. Sampai saat ini jatuh 4 meter itu kan ya lumayan loro tuh mas. Ya bukan kaki. Ini tangan ini sempat apa namanya kesleo. Sempat kesleo. Ya mungkin yang nggak tegak kayak gini kan, agak landai gini ya, kan? Agak miring gitu kan. Tapi kan yo itu resiko batu. Memang kerikil banyak, memang kerikil banyak. Masih ada videonya. Tapi bawah itu sungai atau apa? Enggak, kayak semacam apa ya? Kebun gitu kan, kayak semacam kebun. Itu jauh dari mas, dari apa, rumah warga itu jauh? Sebetulnya dekat.
mungkin sekitar 100 meter itu sudah rumah warga. Orang, tolong saya nggak kuat. Yo, ra anu ya, ra. Isin ya, isin ya. Harga kiri. Sama berarti. Paling nggak ada pingsan semaput terus kamera diluki ngono. Wah, iki aduh gitu kan kok diparani. Parani halo, enggak, memang itu pengalaman yang sangat, menurut saya itu sangat ekstrim sekali kalau menurut saya. Dari berbagai explore ya. Nah, dari berbagai explore, karena ya alhamdulillah sampai saat ini itu kan kalau yang ditakutkan orang-orang itu kan ketika explore memasuki lokasi-lokasi yang katanya angker gitu kan, biasanya itu kan didatangi diikuti sampai rumah gitu kan. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya aman gitu kan, enjoy aja. Memang ketika saya masuk explore ya bukannya sombong atau gimana, kalau memang ada masalah di lokasi ya selesaikan di lokasi gitu kan. Terus pernah nggak punya pengalaman Mas Cak Londo sama Mas Jel itu dikagetin? Maksudnya gini, memang bener-bener makhluk gaib itu cara Jawa ini ngetok memperlihatkan dia kan, dia memperlihatkan wujudnya, wujudnya. Terus mengagetin gitu. Pernah nggak itu? Kalau saya alhamdulillah kemarin, yang belum lama kemarin malam, kalau nggak salah itu malam Rabu pas saya explore sendirian. Cuaca saat itu bukan malam Rabu, malam Sabtu ya, setelah saya pulang dari Cirebon itu malam Sabtu. Kebetulan anak saya itu kan pulang dari pondok gitu kan, dia penasaran sekali mau ikut explore. Kalau mau ikut explore silahkan, tapi maju sendiri nek wani. Umur berapa? Umur kelas 2 SMP. Wani. Mungkin ini Mbah Klepon tahu lokasinya. Di situ ada jembatan itu kan. Nah, makamnya itu di atas. Jadi mau menuju makam itu kami melewati beberapa kebun jati gitu kan. Mungkin Cak Klepon tahu, kameramen pun tahu gitu. Lokasinya di situ seperti apa, lokasinya angkernya seperti apa, nih Mbah Klepon tahu gitu kan. Nah, di situ saya explore sendirian. Terus pertama saya masuk itu cuaca cerah. Bulan itu bunder. Setelah masuk ada interaksi yang istilahnya kalau sudah biasalah kayak gitu mah, suara apa udah biasa lah. Naik lagi ke atas memasuki lokasi pemakaman. Tiba-tiba angin itu datang. Anginnya bukan angin semua, jadi angin lokal. Di situ ada pohon bambu, hanya angin tersebut itu di pohon bambu aja muter gitu kan. Ada apa ini biasanya kan mitosnya gitu kan, ketika ada angin tersebut itu sosok biasanya kalau di pemakaman itu sosok pocong akan muncul muncul seperti itu, didahului dengan bebauan yang memang yang pertama bau wangi, yang kedua bau busuk, anyir busuk. Busuknya itu kalau saya menggambarkan itu busuknya itu seperti bangkai yang di air, amis, ada bau. Nah, itu yang membuat mual, itu seperti itu, baunya itu seperti itu biasa. Nah, saat itu nggak ada bau, cuman yang saya rasakan itu bau wangi. Saya positif thinking aja, ini mungkin ada makam baru. Saya shoot cari, wah iya ada makam baru, berarti ini. Tapi ini angin kok lokal gitu kan. Setelah angin berhenti, terus di depan saya itu mungkin jarak sekitar ada 15 meter, tengah-tengah pemakaman itu kan ada sosok hitam besar, pakainya itu topi, tapi topi kerajaan yang lancip gitu loh, lancip. Terus saya itu panik, lari terus karena saya mendengar cerita dari warga di lokasi tersebut itu ada sosok buto hijaunya. Saya bingung, buto hijau warnanya hijau itu kok hitam, apa mungkin karena gelap jadi terlihat hitam. Tapi sosoknya kalau genderuwo bukan seperti itu. Yang saya tahu kalau seperti itu pakai topi itu buto hijau. Saya keluar penasaran, ya dapat challenge juga dari viewer gitu kan, maju lagi kalau berani saya kasih lagi. Nah itu kan, balik lagi. Terus di tengah perjalanan kiri jalan saya melihat di atas pohon aren itu ada sosok berdiri putih. Entah saya halusinasi, entah saya apa, tapi itu memang terekam di kamera gitu kan. Memang itu terekam di kamera. Terus wah udah biasa ini maju lagi, terus naik lagi ke pohon bambu, ke area pemakaman. Ada sosok putih itu malah di pohon bambu tersebut pindah jadi pemakaman, area pemakaman. Wah ini penampakannya katanya itu.
entah saya halo atau enggak, tapi ini kerekam toh di Terekam kamera. semua? Kerekam, ya ada itu, ribut kan netizen itu kan, iya itu Live ya kan? live streaming Dan memang. terekam itu ya? Terekam. Yang awal yang hitam itu juga terekam. Yang hitam nggak terekam, yang hitam nggak terekam, cuman terekam di kamera itu semacam asap pekat hitam gitu kan. Tapi yang kalau di mata saya itu memang wujudnya itu kelihatan padat gitu kan. Tapi di kamera itu cuman sekedar asap hitam pekat gitu. Nah itu sosok itu, wah nggak apa-apa jauh wis, apa-apa kowe ndok kono wae. Pokoknya memang sing tak jaluk, monggo ya Allah hadirkan mereka makhluk-makhluk seperti itu supaya menambah keimanan kami gitu kan. Iya. Tapi tolong jangan dekatkan mereka kepada saya. Itu minta saya. Pada biasanya seperti itu saya kan. Nah setelah itu terus di depan ada angin datang lagi, bau, terus bau wangi, terus bau busuk. Saya fokus ke depan toh, wah masih ada di situ, masih berani lah saya jarak 15 meter masih berani. Setelah kok tiba-tiba kayak ada di belakang saya gitu kan, ada sesuatu, apa ini? Saya ngelihat ke belakang 2 jejer itu buat panik saya langsung, lari sekencang-kencangnya. Deket itu. Di belakang, pas di belakang itu, wah lari sekencang-kencangnya. Itu yang namanya saya teriak itu, jarak makam dengan lokasi jembatan itu jauh. Mungkin ada berapa meter itu? 200 meter ada? Ya 150-an lah. 150 itu, jauhnya segitu, terdengar sampai warga yang mantau, anak saya yang mantau itu terdengar katanya. Oh anaknya jadi ikut cuman mantau. Enggak, pertama dia ikut. Oh ikut, dia masuk sendiri tengah perjalanan di rumah keranda itu. Dia menjumpai keranda, dikiranya dia itu toilet. Makanya dia berani gitu. Toilet, wah ada toilet gitu kan. Tapi tiba-tiba angin datang, terus dia langsung lari. Wih, udah saya yang masuk itu. Nah dia gantian, dia yang nunggu, katanya dia yang banyak interaksi, katanya dari suara, lemparan apa dia yang diserang. Nunggu ya sendiri ya? Enggak, dengan temannya itu. Oh, ada teman. Nah setelah itu kan saya lari itu, katanya ketika saya bilang ada angin di atas saya, itu angin itu kayak menuju ke tim saya, anak saya itu kan, mantap ke situ katanya itu angin, cuman di perbatasan jembatan itu angin itu hilang, gitu kan. Yang keluar itu malah seperti hujan, guyuran hujan, daun itu guyuran hujan, tapi nggak ada hujannya, nggak jatuh. Dan anak saya pun mendengar, katanya ada suara hujan, cuman nggak ada hujannya gitu setelah angin tadi. Makanya itu saya, wah ini udah nggak kondusif, ini memang nggak kondusif. Biasanya saya explore di situ aman-aman aja gitu kan. Pernah sama ini. Kalau Calantong ya pernah. Udah pernah lokasi sama. Dan saya pun lari. Berarti ya gengsinya hilang semua ya pada saat Hilang. itu. Udah nggak kenal gengsi lah di situ. Penting awak dhewe selamat wae. Tapi ya itu bikin kami konten kreator misteri tertarik itu ya seperti itu ya gitu kan. Isih rasa penasaran itu masih tetap pengen membuktikan lagi gitu ya. Sebetulnya di lokasi tersebut ya yang pertama amannya itu kan dari pihak warga gitu kan. Warga juga mendukung, yang penting kami ketika masuk ke lokasi pemakaman nggak boleh neko-neko gitu kan. Betul. Karena memang setelah makam itu ada lokasi yang lebih menarik lagi gitu kan, kanan. Di situ ada lokasi di mana ada istilahnya pembunuhan bayi di situ kan gitu. Yang lurus itu yang katanya mitos di situ bersemayamnya buta hijau. Kayak dibilang hutan ya enggak hutan juga ya. Semi hutan kalau saya bilang itu. Tapi itu jati. Tetap dijamah warga, tapi jarang sekali warga. Menurut ya ini flashback ke kisah lalu, menurut warga di situ itu perkampungan, dulunya itu perkampungan, cuman terkena wabah apa gitu kan, pindah semua. Ada yang pindah, ada yang di situ meninggal gitu kan di situ, makanya mungkin terkenal angker. Nah warga itu ketika jam 11 atau jam 10 pagi itu udah nggak berani ke lokasi tersebut tuh. Nah setelah selesai duhur sekitar jam 1:30 atau jam 2 baru berani. Dengar asar tes jam 3 atau jam 3:30 dia itu langsung pulang. Desa yang hilang kali ya. Karena ada suatu kejadian bulan puasa kemarin, itu warga sendiri yang bilang itu ada salah satu warga di situ ngarit suket, ngambil suket itu kan, ngambil suket itu. Dia itu hujan saat itu, gerimis hujan kalau saya bilang hujan. Naik
motor situ kan memang cor-coran ketika sebelum makam memasuki area pemakam itu cor-coran bagus jalan cor-coran, ketika memasuki area makam itu ya udah tanah biasa, tanah liat gitu kan. Nah, warga tersebut katanya berangkat setelah duhur mungkin sekitar jam 2. Setelah habis buka puasa ditunggu oleh keluarganya itu dia nggak pulang-pulang. Akhirnya warga itu inisiatif mencari. Warga itu mencari dan ditemukan itu sebelum memasuki area pemakaman dia itu pingsan. Setelah maghrib baru ketemu. Dia pingsan di situ, bawa pulang, terus dievakuasi, ditanyain ceritanya gimana gitu kan. Setelah sadar, katanya dia itu di pohon bambu itu. Nah, karena mau memasuki area pemakaman, kalau saya beri gambaran sedikit, itu bambu itu seperti kita ini seakan-akan kayak ngadiri pesta pernikahan. Nah, di situ kayak ada bambu ini ngelengkung gitu. Kayak menutupi jalan. Iya, kayak gerbang dimensi lain. Iya, kayak menutupi gua jalan ya. gitu kan. Enggak cuma kayak gini. Iya, melengkung kayak gitu. Nah, di situ itu dia menjumpai sosok katanya itu Wewe Gombel. Ya mungkin kan kalau mitos warga kan, mitos orang-orang Jawa itu kan di saat cuaca seperti itu kan, Wewe itu sering kayak hujan mengeluarkan gerimis wujudnya gitu kan. Itu menurut penuturan tadi yang pingsan tadi. Diajak jalan-jalan kali ya, terus pingsan. Dia enggak, dia turun, betulan kan nanjak kayak gini kan. Dari mau ke makam itu nanjak. Nah, dia dari makam mau turun itu kan keadaan turun. Di samping kanan dia itu ada sosok genderu apa? Wewe tadi berdiri, dia kaget mungkin karena gimana gitu kan. Pingsan langsung jatuh des. Itu ngeri kalau masih ada videonya. Masih ada videonya. Ya kalau mau tahu lokasinya itu ya seperti itu gambarannya itu kan. Itu guys, nanti bisa dicek di channelnya Bang Jel sama Cak Lepon itu. Ada. Yang terakhir itu sama Mas Agus itu ya yang kita mau pulang di rumah keranda, kayak kita parkirkan kan memang kalau di rumah warga kan takut karena sudah malam kan motor diambil orang gitu kan. Kita parkirkan sengaja masuk ke memang area yang jati-jati itu, taruh di rumah keranda. Eksplorasi saat itu viral-viralnya untuk nyimut. Padahal itu cuaca gerimis ya. Gerimis. Kami selesai eksplor, terus ambil motor, kebetulan dia bonceng sama saya. Paling belakang. Memang sengaja, engkau sih motorku tak dono sih. Nah, sengaja saya tutup jalan itu kan, dan ternyata yang satunya itu Mas Agus itu malah duluan dia. Nah, ini yang di belakang setelah naik motor udah pintu keranda itu loh, rumah keranda itu wah nutup. Enggak, memang kadang nutup, tapi dari dalam ini kayak ada yang dobrak. Dan sampai saat ini pintunya itu terlihat melengkung, bengkong. Padahal itu digembok. Ini saksi hidup ya. Enggak ada itulah, saat itu memang kami ini ya real gitu kan. Iya. Istilahnya enggak ada permainan apalah. Memang ya explore gitu. Ini macam-macam ya Mas. Pengalaman ini macam-macam. Iya. Ngerinya itu juga macam-macam. Tapi oke lah, pengalaman beberapa kali eksplor pun kan nggak satu dua kali kan, udah beberapa kali dan nggak di Kota Kudus saja toh? Nggak, paling jauh saya itu kemarin dulu itu ke Jawa Barat juga, ke Subang gitu. Pernah itu paling jauh gaya. Padahal pas mudik sekalian eksplor gitu. Lo malah jenengan kalau mudik itu jalan kaki kan enak, eksplor terus setiap malam itu. Sayangnya mudiknya jarang kan. Iya, tetap keanehan itu pasti ada. Iya. Gitu. Nah, oke teman-teman, ini cerita sedikit pengalaman, cerita perkenalan dari Bang Jel, dari Cak Klepon. Nanti kalau teman-teman masih penasaran bisa cek di media sosialnya, di YouTube-nya, nanti channelnya ada, silahkan untuk dilihat. Ya kita sebagai hiburan saja ya kan, eksplornya Bang Jel sama tapi di situ ya ada pesan moralnya. Ada pesan moral.
Jadi- kami hanya tidak sekedar ekspor, gitu, Iya. ada pesan moral itu yang kami bagikan. Ya semoga bermanfaat aja bagi teman-teman yang kebetulan menyukai konten-konten seperti itu gitu, Iya. eksplor misteri, apalah di situ kami sisipkan beberapa pesan moral gitu kan. Pernah nggak dikasih pesan-pesan sama Demit? Kalau kasih pesan sama Demit itu ketika kesurupan. Ojo rene-rene, iki wilayahku, rono lungo. Ini duwe sertifikat kok. Jatahe, Wilayahku. jatahe. Kalau menurut saya seharusnya, ini kan zaman modern ya. Demit itu kalau mau ngasih pesan kan ada WA, gitu kan. Line pun ada, tuh lewat kayak gitu. Terus Paling nggak ojo komen, rene-rene, ya, paling nggak komen. paling nggak komen atau gimana. Oh, ojo rene-rene iki lokasiku. Ono kan malah. Iya. Iya alhamdulillah nambah viewer juga kan. Aku juga punya pemikiran gitu. Demit itu kan bisa berubah-berubah Nah, gitu. Tapi kenapa dia kok berubahnya kok jelek-jelek gitu loh. Seandainya berubahnya casual. Nah, Baju masuk. ya itu nongkrong bareng, ngobrol sama manusia. Ya kan temennya yuk banyak tuh. ya. Oh, sebetulnya mereka itu kan memang kelebihan mereka itu mereka bisa melewati dimensi kita. Kekurangan kita itu kita nggak bisa melewati dimensi mereka. Iya. Walaupun itu kan ada Ada beberapa yang segelintir gitu Iya. kan atau beberapa gelintir dari kami selaku manusia bisa melewati dimensi Iya. mereka. Tapi Yang kan dibilang mungkin hanya indigo itu ya. indigo indomie gitu kan. Nah, Walau ya mereka kan yang memang mempunyai kelebihan yang mungkin istilahnya kayak waliullah kayak gitu kan. Mereka bisa melewati dimensi para jin itu kan. Kalau jin kan memang kelebihannya dia bisa melewati dimensi kita, sama halnya kita melihat TV. Ya melihat TV gitu, TV kayak artisnya kita bisa melihat mereka gitu, tapi mereka nggak bisa lihat kita. melihat kita gitu. Nah, antara perwujudan mereka sebetulnya mereka itu bebas sekali. Mereka mau wujud apa aja mereka itu bisa. Ayam, hewan apa, manusia, yang Pesawat. cantik, yang apa, pesawat bisa. pesawat telepon, Pesawat bisa. pesawat telepon. Karena ini mungkin canggih, Sepeda. sepeda mungkin canggih gitu kan. Ilmunya dhuwur toh ya. Iya. Oh, Tapi kalau menurutku Bang ya, kalau menurutku sendiri ya, kita Iya. kan mungkin punya prinsip masing-masing. Iya, iya, iya. Kalau menurutku sendiri itu wujud mereka itu apa ya? Tercipta karena pola pikir kita, Bang. Ya itu. Menurut makanya. Bang. Misalkan kalau kita berada di tempat tertentu, kita sudah mulai down, mental sudah mulai down. Kita takut ada sosok katakanlah pocong. Pasti yang keluar itu sosok yang menyerupai pocong meskipun itu halusinasi kita. Nah, suatu ketika saya tuh pernah memikirkan ketika explore, saya memikirkan wanita cantik, tapi kok nggak keluar gitu loh. Ya mereka juga takut lah melihat sosok Cak Klepon itu orangnya yang gimana. Enggak, maksudnya nah kalau ya mereka bener-bener juga Mas ya. Mereka takutnya kenapa? Kalau aku wajar pikirannya deh, ini kok pengen wanita cantik, aku nak berubah, aku nak diperkosa. Ayo, takutnya itu kan telah lahir. Sampai aduh sekeluarga, dia mikir ngono Kan padahal. bingung Iya, juga mungkin. mereka bikin kakaknya itu tanda tangannya mau sama menungso jaga barang kepiye jaga Iya. anime juga gitu kan. Tapi memang ya betul juga kata Cak Klepon ini kan, mereka lahir dengan wujud perwujudan mereka yang seperti itu karena dengan keyakinan kita, mainstream kita sudah disetel orang yang dahulu sehingga kita bisa mereka bisa berwujud seperti sekarang ini kayak kuntilanak. Beberapa itu. Kuntilanak, pocong, genderuwo, apa bisa dibayangkan ya, pocong di Amerika Serikat ada nggak? Iya. Nggak ada kan hantu pocong. Justru Hantu ya di sana itu militer, iya. boys, Jazz, gojas. pakai ya, jas. itu ya. Iya. Memang karena Vampir saya Gojas. tadi juga bilang itu kan, mereka tuh bebas, mereka tuh Iya. bisa berubah menjadi apapun. Yang namanya tapi juga keluarga mendukung ya. sebetulnya keluarga itu ya Enggak sama sekali. mau tidak mau ya mau gimana lagi, sudah kayak gini kan, ketimbang di rumah tengok-tengok ngetekno kopi udah arung sopo reti jadi rezekine teko kene ngono Iya, gitu. ngono wae dongane. Iya, iya. Oke, teman-teman. Mungkin kita cukup sampai sini dulu ngobrol bareng sama Cak Klepon sama Bang Jel.
karena memang karena waktu ya kan. Nah, mungkin ada pesan-pesan singkat sedikit untuk pemirsa Maido Channel, Bang Jal dan Cak Klepon, silahkan. Monggo sepuh dulu. Monggo jenengan riyen. Sepuh dulu. Lo tak ngerokok rumin. Monggo manut aku. Iya dong. Pesan saya ya, ketika teman-teman ya, ini kalau saya kan identik dengan istilahnya kan memang lahir dari keagamaan gitu kan, Kalau pesan saya ketika teman-teman memang hobi explore atau gimana gitu kan, ketika mau memasuki lokasi-lokasi tersebut, jangan lupa yang pertama itu eling yang maha kuasa. Yang kedua tetap bawa air wudhu. Itu karena apa? Yang pertama, air wudhu itu memang kita membuat suatu lubang kunci untuk kita membuka kepada Allah gitu dengan air wudhu. Mereka nanti segan mau mengganggu kita, makanya sampai saat ini alhamdulillah saya nggak pernah diikutin sampai rumah karena memang satu kuncinya itu air wudhu. Itu untuk teman-teman yang suka explore atau gimana. Kalau beda pendapat dengan saya, beda keyakinan, ya nggak apa-apa, silahkan. Saya punya keyakinan sendiri, teman-teman punya keyakinan sendiri, itu keyakinan saya. Karena memang apapun yang kita lakukan kalau tidak dilandasi dengan keyakinan percuma, nol itu. Betul. Itu pesan saya. Cak Klepon, ada pesan sedikit buat pemirsa Maido Channel tentang explore? Nah, kalau untuk teman-teman ya, kita itu dimanapun berada ya kan, kita yakin mereka pun dimana aja mereka ada, termasuk di sini pun ada. Jadi ibaratnya kalau manusia itu, wong Jawa bilang itu saling menghormati. Jadi kalau seperti dan teman-teman lihat, misalkan contoh konten saya barbar itu hanya sebatas konten, tapi tetap sebelum kita mulai explore, kita berdoa dulu, kita juga uluk salam, minta izin. Jadi teman-teman seperti yang dilihat di konten kreator itu hanya bersifat hiburan ya teman-teman ya. Tetap kita pada intinya kita tetap manusia, tetap memiliki rasa takut, dan kita juga memiliki keyakinan bahwa mereka itu ada. Jadi intinya kita saling menghormati dan jangan lupa uluk salam kalau melewati tempat-tempat seperti itu. Terakhir jangan lupa isi kuota dulu. Ya, itu masuk. Dan jangan lupa ya share sebanyak-banyaknya. Ya penting aja. Penting ini guys. Penting itu. Kalika News TV, Maido Channel terutama ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Maido Channel. Gak usah subscribe, gak apa-apa. Tonton aja, gak usah subscribe. Mungkin kita orang hebat toh. Gak harus subscribe kok ya. Yang penting iklannya jangan di skip aja. Foto aja. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bang Jel, Cak Klepon. Mungkin next kita akan lanjut lagi untuk lebih detailnya, lebih mengeksplor lebih dalam dengan beliau-beliau ini di bidang misteri. Nah, jangan lupa teman-teman tetap waspada dengan dunia gaib gitu. Karena itu ada, dunia gaib itu ada. Jadi tapi tetap teman-teman harus mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi iman kita itu yang menjaga kita. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, share Maido Channel. Tapi nggak subscribe ya nggak apa-apa sih, santai wae. Jangan di skip iklannya. Itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.